Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang kumpulan soal-soal barisan dan deret aritmetika. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, diketahui barisan aritmetika 1, 4, 7, 10, Tentukan A, suku awal atau disimbolkan dengan A kecil, B, beda yang disimbolkan dengan B kecil, C, rumus suku Kn atau UN, D, banyak suku pada barisan tersebut, E, suku ke-10 atau U10, F, jumlah 10 suku pertama atau S10, terakhir G, suku tengah atau UT. Sekarang, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Kita bahas untuk soal bagian A terlebih dahulu. Suku awal atau yang disimbolkan dengan A kecil. Nilai A diperoleh dari, perhatikan angka-angka yang ada di soal ini. Untuk suku awal atau nilai A diperoleh dari angka paling awal di angka sini, yaitu sama dengan 1, itu dia nilai A-nya. Lalu untuk bagian B, yaitu nilai beda atau B kecil, diperoleh dari, cukup kita kurangkan saja suku kedua dikurangkan dengan suku pertama. Di mana suku kedua untuk soal kita kali ini yaitu sama dengan 2, lalu dikurang suku pertamanya di sini yaitu sama dengan 1. Dan 4 kurang 1 kita peroleh hasilnya 3. Ini dia nilai bedanya yaitu sama dengan 3. Lanjut ke soal bagian C. Rumus suku Kn atau UN. Perhatikan di sini. UN sama dengan, ingat kembali rumus suku Kn untuk barisan aritmetika, yaitu A ditambah dalam kurung N kurang 1 kali B. Ini merupakan rumus suku Kn untuk barisan aritmetika. Perhatikan kelanjutannya. UN sama dengan A, suku awal sudah kita peroleh tadi, nilainya 1. Ingat ya, nilai A-nya sama dengan 1. Lalu ditambah N-nya tetap kurang 1, lalu B. Beda, juga sudah kita peroleh tadi, nilainya 3. Lanjut sama dengan 1 ditambah. Sekarang kita kalikan 3 di sini ke angka di dalam kurung ini. Pertama 3 kali N, kita peroleh hasilnya 3N. Lalu 3 dikali negatif 1, hasilnya negatif 3. Sama dengan 3N, lalu 1 dikurang 3. Kita peroleh hasilnya negatif 2. Maka rumus suku Kn-nya yaitu 3N kurang 2. Lanjut ke soal bagian D. Banyak suku pada barisan tersebut. Nah, untuk menentukan banyaknya suku pada barisan soal ini, ambil angka paling akhir di soal ini. Itu merupakan nilai UN-nya, yaitu 43. Sekarang ingat kembali rumus suku Kn barisan aritmetika, yaitu A ditambah dalam kurung N kurang 1 kali B, dia akan sama dengan 43. Nilai A, tadi sudah kita bahas, yaitu nilainya sama dengan 1, lalu ditambah N-nya tetap kurang 1, lalu B, beda, tadi nilainya yaitu 3. Dia akan sama dengan 43. Lanjut, 1 ditambah, kita kalikan 3 di sini ke angka di dalam kurung. 3 kali N hasilnya 3N. Lalu 3 dikali negatif 1 hasilnya negatif 3. Sama dengan 43. Lanjut, 3N lalu 1 dikurang 3 hasilnya negatif 2. Lalu dia sama dengan 43. 3N sama dengan 43. Lalu negatif 2 pindah ke kanan jadi positif 2. Maka N saja sama dengan 43 tambah 2 hasilnya 45 dibagi dengan angka yang ada di depan sini yaitu 3. Dan 45 dibagi 3 kita perolehlah hasilnya 15.
Itu artinya banyaknya suku pada barisan angka ini mulai dari 1, 4, 7, 10 sampai 43 itu terdapat 15 suku. Ini dia jawabannya. Lanjut ke soal selanjutnya yaitu soal bagian E. Suku ke-10 atau disimbolkan dengan U10. Ingat kembali rumus suku KN untuk barisan aritmetika, yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 kali B. Ingat sekali lagi, ini merupakan rumus suku KN untuk barisan aritmetika. Yang ditanya sekarang yaitu U10. Maka gantilah N di sini dengan angka 10. U10 sama dengan A, suku awal. Tadi sudah kita cari nilainya 1. Lalu ditambah N-nya ganti dengan angka 10. Lalu dikurang 1. Lalu dikali B. Beda sudah kita cari tadi pada bagian B. Itu nilainya sama dengan 3. Lanjut sama dengan 1 ditambah 10 kurang 1 hasilnya 9. Lalu dikali 3. Sama dengan 1 ditambah 9 kali 3 hasilnya 27. Sama dengan 1 ditambah 27 hasilnya 28. Itu artinya angka pada suku ke-10 yaitu 28. Lanjut ke soal selanjutnya, soal bagian F. Yaitu jumlah 10 suku pertama atau yang disimbolkan dengan S10. Ingat kembali rumus jumlah N suku pertama untuk aritmetika. Di mana rumusnya ada 2. Di sini kita gunakan saja rumus yang Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N kurang 1 kali B tutup kurung. S10 sama dengan ganti N di sini dengan angka 10. Maka jadinya 10 per 2 dalam kurung 2 kali A. Tadi di awal sudah kita cari nilainya sama dengan 1. Lalu ditambah. N-nya ganti dengan 10. 10 kurang 1. Lalu dikali B. Juga sudah kita cari tadi. Nilainya sama dengan 3. Tutup kurung. Sama dengan 10 bagi 2 hasilnya 5. Dalam kurung 2 kali 1 hasilnya 2. Ditambah 10 kurang 1 hasilnya 9. Lalu dikali 3. Lanjut, kita sambung di sebelahnya. Sama dengan 5 dalam kurung 2 ditambah 93 kita peroleh hasilnya berapa? Yaitu, kita kalikan terlebih dahulu. 2 ditambah 9 kali 3 hasilnya 27. Oke, sama dengan 5. 2 ditambah 27 hasilnya 29. Terakhir 5 dikali 29 kita perolehlah hasilnya sama dengan 145. Maka jumlah suku pertama pada barisan soal kita yang pertama ini yaitu 145. Lanjut ke soal terakhir yaitu bagian G. Yang ditanya suku tengah atau UT. Ingat rumus suku ke tengah untuk aritmetika yaitu U1 ditambah UN per 2. Sama dengan U1 suku pertama atau nilai A yaitu sama dengan 1 ditambah UN ini merupakan angka terakhir pada barisan angka yang di soal tadi. Yaitu kalau tidak salah tadi berapa? Yaitu 43. Ingat ya, UN ini merupakan angka terakhir pada soal kita tadi. Yaitu 43. Per di bawahnya 2. Sama dengan 1 ditambah 43 hasilnya 44. Lalu dia per 2. Dan 44 bagi 2 kita peroleh hasilnya 22. Maka suku tengah pada soal kita kali ini yaitu 22. Nah, sepertilah dia cara penyelesaiannya. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat-sangat mudah sekali. Sekarang untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal bagian kedua. Diketahui barisan aritmetika 3, 7, 11, 15, titik-titik 123. Tentukan A suku awal,
B beda, C rumus suku KN, D banyak suku pada barisan tersebut, E suku ke-10, F jumlah suku pertama, dan G suku tengahnya. Oke, sekarang perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, cara penyelesaiannya sama dengan soal yang tadi. Perhatikan, untuk soal bagian A. Suku awal atau nilai A diperoleh dari, perhatikan angka-angka yang ada di soal kita ini. Angka pertama ini merupakan suku pertama atau nilai A-nya, yaitu sama dengan 3. Lalu yang bagian B, beda. Untuk beda diperoleh dari, cukup kita kurangkan saja suku kedua dikurangkan dengan suku pertama. Suku kedua untuk soal kita kali ini yaitu sama dengan 7. Lalu dikurang suku pertamanya di sini yaitu 3. Dan 7 kurang 3 hasilnya 4. Lanjut ke soal bagian C. Rumus suku KN atau UN. Ingat sekali lagi rumus suku KN untuk barisan aritmetika yaitu A ditambah dalam kurung N kurang 1 kali B. Lanjut. UN sama dengan A sudah kita cari tadi nilainya 3. Ditambah N-nya tetap kurang 1 lalu B juga sudah kita cari tadi nilainya sama dengan 4. Lanjut sama dengan 3 ditambah. Sekarang 4 yang di sini kita kalikan ke angka yang ada di dalam tanda kurung ini. Pertama 4 kali N hasilnya 4N. Lalu 4 dikali negatif 1 hasilnya negatif 4. Lanjut sama dengan 4N, lalu 3 dikurang 4, hasilnya negatif 1. Maka rumus suku KN-nya yaitu 4N kurang 1. Sekarang perhatikan soal bagian D. Banyak suku pada barisan tersebut. Perhatikan, ambil angka paling akhir yang ada di soal ini. 123. Ini merupakan nilai UN-nya. Oke, 123. Sekarang ingat kembali rumus suku KN untuk barisan aritmetika, yaitu A ditambah dalam kurung N kurang 1 kali B. Dia akan sama dengan 123. Nilai A sudah kita cari tadi di bagian A, yaitu nilainya sama dengan 3, lalu ditambah N kurang 1 kali B. Bedanya tadi yaitu sama dengan 4. Sama dengan 123. Lanjut, 3 ditambah. Kita kalikan 4 di sini dengan angka di dalam kurung ini. 4 kali N hasilnya 4N. Lalu 4 dikali negatif 1 hasilnya negatif 4. Sama dengan 123. Lanjut, 4N. Lalu 3 dikurang 4 hasilnya negatif 1. Sama dengan 123. Lanjut lagi. 4N sama dengan 123 lalu negatif 1 pindah ke kanan jadi positif 1. Maka N sama dengan 123 ditambah 1 hasilnya 124. Lalu dia dibagi dengan 4 yang berasal dari depan sini. Dan 124 dibagi 4 kita perolehlah hasilnya 31. Itu artinya banyaknya suku pada barisan angka pada soal kita kali ini, yaitu terdapat 31 banyak suku. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal bagian E, yaitu suku ke-10 atau U10. Oke, ingat kembali rumus suku KN pada barisan aritmetika, yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 kali B. Sekarang yang ditanya U10, maka gantilah N di sini dengan angka 10. U10 sama dengan A, suku awal tadi sudah kita cari di soal bagian A, nilainya sama dengan 3. Lalu ditambah N-nya ganti dengan angka 10. Lalu dikurang 1, lalu dikali B, bedanya tadi nilainya 4. Sama dengan 3 ditambah 10 kurang 1 hasilnya 9, lalu dikalikan dengan 4. Sama dengan 3 ditambah 9 kali 4 hasilnya berapa nih? Tentunya yaitu 36.
Terakhir, 3 ditambah 36. Tentunya hasilnya sama dengan 39. Ini dia suku ke-10-nya. Lanjut ke soal bagian F, yaitu jumlah 10 suku pertama atau S10. Ingat rumus SN, yaitu N per 2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N kurang 1 kali B. Ini merupakan rumus jumlah N suku pertama untuk barisan aritmetika. Yang ditanya sekarang yaitu S10. Maka gantilah setiap N yang ada di sini dengan angka 10. Maka sini kita tulis S10 sama dengan 10 per 2 dalam kurung 2. A-nya sudah kita cari tadi di soal bagian A. Nilainya sama dengan 3. Lalu ditambah. N-nya ganti dengan 10. 10 dikurang 1 dikali B. Bedanya tadi sama dengan 4. Lanjut sama dengan 10 bagi 2 hasilnya 5. Lalu dalam kurung 2 kali 3 hasilnya 6 ditambah 10 kurang 1 hasilnya 9. Lalu dikalikan dengan 4. Kita sambung di sebelahnya. 5 dalam kurung 6 ditambah 9 kali 4 kita peroleh hasilnya berapa nih? Yaitu 36 tutup kurung sama dengan 5 dalam kurung 6 ditambah 36 kita peroleh hasilnya 42. Dan 5 kali 42 hasilnya 210. Itu artinya jumlah 10 suku pertama untuk soal kita kali ini yaitu 210. Ini dia jawabannya. Lanjut ke soal terakhir yaitu soal bagian G. Yaitu tentang suku tengah atau UT. Di mana rumus suku tengah untuk barisan aritmetika yaitu UT sama dengan U1 ditambah dengan UN per di bawahnya 2. Sama dengan U1 atau suku awal atau nilai A-nya tadi. Yaitu nilainya sama dengan 3. Ditambah UN, angka terakhir pada soal kita tadi. Yaitu 123 per di bawahnya 2. Sama dengan 3 ditambah 123 hasilnya 126 per di bawahnya 2. Dan 126 dibagi 2 tentunya hasilnya adalah 63. Dan inilah dia jawabannya. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.